Lukisan wanita berdarah di rumah tua itu ternyata masih hidup. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana suara pelan lebih berbahaya daripada teriakan. Dan malam ini, dengarkan dengan baik, karena cerita ini tidak meminta untuk dipercaya, hanya untuk tidak dilupakan. Semua bermula ketika aku menerima tawaran pekerjaan menjaga sebuah rumah tua peninggalan. Seorang pelukis terkenal yang namanya dihapus dari sejarah karena kematiannya yang tidak wajar. Rumah itu berdiri di ujung jalan mati, jalan yang bahkan ojek online menolak masuk setelah matahari tenggelam. Pagar besinya berkarat, pohon Kamboja tumbuh liar, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari tempat lain. Saat pertama kali membuka pintu utama, bau lembab dan besi langsung menusuk hidungku. Seolah rumah itu sudah lama menunggu untuk kembali diisi. Di ruang tengah, aku melihatnya. Lukisan besar tergantung tepat di dinding utama. Bingkainya kayu tua retak di beberapa sisi. Lukisan seorang wanita bergaun putih kusam. Rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, matanya kosong. Dan dari sudut mata itu mengalir darah merah gelap. Bukan darah kering, tapi darah basah. Mengkilap, seolah baru saja mengalir. Dadaku terasa sesak saat menatapnya. Ada rasa sedih yang tidak berasal dariku. Ada ketakutan yang bukan milikku. Pemilik rumah hanya berpesan singkat. Jangan menatap lukisan itu terlalu lama. Dan jangan berada di ruang tengah setelah tengah malam. Malam pertama, rumah itu hanya sunyi, terlalu sunyi. Hingga pukul 3 pagi, aku terbangun oleh suara tetesan pelan. Tok tok tok. Saat aku keluar kamar, aku melihat cairan merah menetes dari bawah lukisan ke lantai kayu. Bau besi terasa lebih kuat. Aku membersihkannya sambil menahan gemetar, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Malam kedua, aku bermimpi berdiri di depan lukisan itu. Wanita di dalamnya menatap. Kali ini, matanya terbuka penuh. Darah mengalir lebih deras. Ia berbisik, suaranya serak, seperti tenggorokan yang pernah menjerit terlalu lama. Ia berkata, "Aku lelah menunggu. Tolong gantikan aku." Aku terbangun dengan jantung berdebar. Ujung jariku basah oleh darah. Malam ketiga, wajah di lukisan berubah. Mulutnya sedikit terbuka, seperti mencoba tersenyum. Tatapannya mengikuti kemanapun aku berjalan. Aku menutup lukisan itu dengan kain tebal. Tapi keesokan paginya kain itu robek dari dalam. Seperti dicakar. Malam keempat, aku mendengar suara langkah kecil. Pelan, basah. Dari ruang tengah menuju kamarku, aku melihat jejak kaki kecil berlumur darah berhenti tepat di depan pintu. Aku mengunci pintu, tapi dari balik kayu terdengar tangisan tertahan. Malam kelima, aku menemukan buku harian pelukis itu di loteng. Halamannya penuh coretan panik. Ia menulis bahwa istrinya mengetahui perselingkuhannya, bahwa ia takut ditinggalkan, bahwa ia melakukan ritual darah agar istrinya tidak pernah pergi. Ia mengurung jiwanya ke dalam lukisan. Tapi lukisan itu membusuk. Jiwa itu membusuk. Dan untuk bertahan, ia membutuhkan pengganti. Setiap nama yang tertulis di buku itu adalah orang yang pernah tinggal di rumah tersebut. Nama terakhir ditulis dengan tinta yang masih tampak baru adalah namaku. Malam ke-6, aku terbangun dalam keadaan tidak bisa bergerak. Udara terasa berat. Bau darah memenuhi kamar. Wanita itu berdiri di samping ranjangku. Tubuhnya setengah transparan. Wajahnya kini sangat mirip denganku. Ia menyentuh pipiku. Tangannya dingin, seperti kanvas basah. Ia berbisik, "Terima kasih, sudah datang sendiri." Aku merasakan tubuhku ditarik. Napasku tersekik, dinding kamar berubah menjadi permukaan kanvas kasar. Saat aku sadar, aku berdiri kaku di ruang tengah, menatap lukisan itu. Di dalamnya ada diriku sendiri, dengan mata berdarah, senyum kaku, dan ekspresi kosong. Tubuh asliku tergeletak di lantai, perlahan memudar menjadi noda gelap. Sejak hari itu, rumah itu kembali sunyi. Tidak ada lagi penjaga, tidak ada lagi pelukis. Hanya satu lukisan baru
yang selalu tampak basah setiap malam. Dan jika suatu hari kamu berdiri di depan lukisan wanita berdarah itu dan merasa matanya mengikuti gerakanmu, jangan menatapnya terlalu lama, karena mungkin ia sedang menilai apakah waktumu sudah cukup lama di dunia nyata.